Selamat datang di channel Dims Rio Tutorial. Bersama saya Rio. Di video sebelumnya kita sudah pengenalan ya tentang apa itu Terraform. Di video kedua ini saya akan coba melakukan demo sederhana, yaitu membuat VM Nginx di GCP menggunakan Terraform. Oke, kita langsung aja. Untuk Terraform ini bisa connect ke Upstream API atau ke GCP, kita butuh yang namanya Google Provider. Nah, teman-teman bisa lihat di registrinya Terraform. Itu ada di registry.terraform.io. Nah, kalau teman lihat nih, di sini ada dua menu pilihan ya. Yang pertama itu ada Browse Provider dan juga Browse Module. Nah, untuk Browse Provider ini adalah collection dari Upstream API yang sudah disupport oleh Terraform. Nah, sedangkan untuk Browse Module ini adalah template yang bisa langsung kita gunakan untuk melakukan provisioning menggunakan Terraform. Oke, kita langsung aja pilih ke Browse Provider. Nah, di sini teman-teman bisa lihat udah banyak banget ya yang udah disupport oleh Terraform. Nah, untuk kasus kita kali ini kita pilih GCP ya. Selanjutnya, gimana sih cara kita untuk menggunakan provider ini? Ini caranya gampang banget. Ini teman-teman bisa pilih ke menu ini, ke Use Provider. Ini udah disediain caranya gimana. Ini bisa kita langsung copy aja. Kita copy. Kemudian kita buat sebuah file provider.tf. Nah, untuk file ini sebenarnya namanya bebas ya. Karena saya biasanya menggunakan provider.tf untuk nge-define provider, jadi saya akan membuatnya itu provider.tf. Ini kita pastekan di sini. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah block configuration untuk Terraform setting. Nah, biasanya ini digunakan untuk melakukan konfigurasi untuk Terraformnya sendiri. Nah, seperti melakukan set requirement terhadap version Terraform ataupun plugin yang dibutuhkan oleh Terraform. Nah, makanya untuk required provider block ini harus di-define di dalam Terraform setting. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk provider Google ini adalah provider configuration block. Jadi digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap provider yang digunakan. Nah, selanjutnya option apa aja sih yang bisa kita pakai untuk provider Google ini? Ini teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Nah, ini adalah provider configuration ya. Jadi ini kita bisa copy. Ini bisa copy. Ini kita bikin set default untuk projectnya. Nah, untuk nama project yang saya gunakan di sini adalah Dims Rio. Selanjutnya untuk regionnya ya. Regionnya kita bisa ganti Asia Southeast 2. Oke. Kita zone ya, kita set juga untuk zone-nya. Nah, kita pilih zone-nya itu di zone A. Oke, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan buat VPC-nya. VPC ini adalah Virtual Private Cloud Network. Jadi, kita akan buat jaringan untuk VM Nginx-nya. Nah, untuk buatnya gimana sih? Ini buatnya juga sangat gampang banget ya. Ini kita bisa filter di sini, di Google Documentation-nya. Ini kita search network. Nah, di menu ini, di Google Compute Network. Ini kita bisa lihat Manage VPC Network. Untuk cara pakainya juga udah ada ya. Ini tinggal kita copy juga. Tinggal kita copy. Kemudian kita buat sebuah file di sini vpc.tf. Nah, sebenarnya kita bisa aja ya. Kita bisa aja taruh di sini. Cuman biar lebih rapi aja kita pisahkan gitu. Ini kita taruh di sini. Nah, ini adalah resource block configuration. Jadi resource apa aja yang akan kita pakai ini pastinya kita akan define di dalam resource block ini. Oke, kemudian kita ganti namanya. Nah, ini kita save, kemudian kita akan tambahkan beberapa option. Nah, ini kita pilih ini. Auto create networknya kita set false.
Ini kalau kita set true nantinya GCP-nya itu akan ngebuatin subnet untuk VPC kita. Nah, nantinya kita akan subnetnya itu akan kita buat sendiri. Ini kita set false. Nah, selanjutnya kita udah punya networknya nih. Nah, kita butuh IP-nya. Kita pilih di sini subnet. Oke. Nah, ini kita copy. Ini kita ganti ya. Namanya terlalu panjang. Subnet. Nah, ini kita ganti namanya. Nah, untuk IP-nya ini kita pakai yang blok kecil aja. /24. Untuk regionnya kita set Asia Southeast 2. Nah, untuk secondary IP range ini kita nggak butuh ya, karena ini digunakan untuk resource yang membutuhkan lebih dari satu subnet. Nah, biasanya ini dipakai untuk GKE ya, Google Kubernetes Engine ya. Dia kan ada subnet untuk pod sama subnet untuk service-nya. Nah, ini kita untuk kasus ini kita nggak pakai. Kita hapus dulu. Kemudian untuk networknya kita binding resource Google Compute Network, kemudian nama resource-nya. Nah, selanjutnya ini bisa ID ya, ID atau name ya. Untuk lebih mudahnya kita bisa pakai name ya. Kemudian kita save. Nah, di sini kita udah punya provider dan VPC network. Oke, selanjutnya kita akan coba deploy dulu ya. Kita coba deploy untuk networknya terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu service account-nya. Oke, service account. Nah, di sini kita bisa create service account. Oke, kemudian nah untuk role-nya ini saya sebagai contoh itu pakai editor aja. Oke, kemudian kita continue, kita save. Nah, ini kita udah buat service account-nya, kemudian kita create key ya. Kita butuh akses token-nya. Nah, ini kita bisa create. Oke, udah kita download. Nah, untuk menggunakan service account itu, Google udah nyediain caranya. Itu kita bisa set up sebagai environment variable. Ini kita bisa copy. Kita copy Google Credential. Kita export ya sebagai env. Kemudian kita set seperti ini. Ini udah kita export. Kemudian kita lakukan initialize menggunakan Terraform init. Nah, dia akan melakukan initialize backend. Kemudian ada initialize plugin. Ini sudah selesai. Terraform-nya ini akan membuat sebuah folder yaitu .terraform. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada provider ya. Provider Google-nya. Nah, ini adalah binary dari pluginnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah lakukan init, kita bisa lihat plan. Ini digunakan untuk melihat execution plan-nya ya. Di sini dia action-nya ada create ya. Ya, artinya kita akan menambahkan resource di infrastruktur kita, yaitu network dan juga subnetnya. Nah, jadi plan di sini ada dua yang harus ditambahkan, yaitu network dan subnetnya. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan apply. Kita set yes.
Nah, di sini dia akan melakukan provisioning ya. Teman-teman bisa lihat VPC. Ini adalah subnet defaultnya. Kita nggak pakai ini. Nah, ini udah selesai ya, udah selesai di provisioning. Subnetnya juga sudah selesai. Oke, kita tunggu. Oke, apply complete. Nah, selanjutnya kita akan coba deploy untuk VM-nya ya. Caranya sama. Kita cari di sini instance. Oke, kita pilih compute engine. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh penggunaannya ya. Kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita buat sebuah file di sini. Kita pastekan. Nah, untuk nama resource-nya kita ganti VM. Kemudian namanya Nginx. Ini zone-nya kita bisa copy ya. Zone-nya kita copy. Untuk tag-nya kita ganti Nginx. Image-nya Debian. Nah, untuk network-nya ini kita set Google Compute Network, kemudian VPC Network .name. Oke, nah ini untuk IP public-nya. Metadatanya sepertinya nggak perlu ya. Metadata, kemudian untuk service account juga nggak perlu. Nah, ini udah kita buat resource-nya. Nah, selanjutnya kita bisa set untuk install Nginx-nya ya. Nah, di sini kita bisa set sudo apt update. Kita lakukan update dulu. Kemudian kita install Nginx-nya. Oke, kemudian kita save. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba plan lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini hanya ada satu ya, hanya satu yang ditambahkan. Padahal kita udah define VPC-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi Terraform ini bakal melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap state-nya. Jadi kalau misalnya udah di deploy, dia nggak akan deploy 2 kali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah state-nya ya. Bisa kita lihat. Kemudian kita coba deploy. Kita set yes. Oke, subnet ya. Oke, kita set di sini ya untuk subnetnya. Subnetwork. Oke, seperti ini juga kita perlu hapus saja biar dia pakai defaultnya. Kita coba apply. Oke, VM udah dibuat ya, berarti kita coba lihat.
Oke, ini VM-nya udah jadi ya. Dia udah pakai networknya juga, pakai internal IP-nya. Nah, ini IP publiknya. Nah, sekarang kita coba akses ya. Apa VM-nya udah jalan? Nah, hasilnya pasti timeout ya. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira apa yang kurang nih? Kita udah set networknya, kemudian kita set instance-nya, tapi kita masih belum bisa akses Nginx-nya. Oke, benar banget. Kita butuh allow firewall-nya. Nah, caranya ini gampang banget. Masih sama aja caranya. Kita cari di sini firewall. Oke, nah ini dia. Ini kita copy. Kita copy. Kita create lagi file. Kita ganti namanya. Nah, untuk networknya kita ganti ya. Kita binding lagi networknya. Dan ini kita bisa hapus saja. Kita nggak perlu. Kemudian portnya yang kita allow hanya 80. Nah, untuk source tag-nya ini dia harus sama ya, sama yang di VM. Nah, dia tag-nya adalah Nginx. Oke, kita save. Selanjutnya kita ada beberapa yang harus kita tambahin ya, yaitu, nah ini adalah source range-nya. Kita harus allow dari public. Kita allow dari public. Kemudian kita coba deploy lagi. Oke, ini udah sukses. Sekarang kita lihat di VPC-nya ya. Nah, ini ada satu ya. Firewall rule-nya udah ada satu yang ke define. Nah, ini dia. Low HTTP. Untuk networknya ada di Mystery Network. Oke, kita coba. Kita coba copy ya. Oke. Nah, ini udah Nginx-nya udah bisa diakses. Oke, ini udah sukses. Nah, selanjutnya kita akan coba destroy ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini udah ada tab state-nya udah keisi. Selanjutnya kita coba destroy. Jadi ini sangat memudahkan banget ya. Jadi kita bisa buat template-nya. Habis itu kita bisa delete dengan mudah dan create juga dengan mudah. Nah, ini statusnya minus ya. Minus artinya dia akan dihapus. Yang dihapus itu ada 4 ya. 4 yang harus dihapus. 4 to destroy ya. Coba set yes. Oke, VM-nya udah kehapus. Selanjutnya kita coba cek untuk VPC-nya. Oke, VPC-nya juga udah kehapus ya. Ini sangat gampang banget. Kita tunggu. Oke, destroy complete. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, untuk resource-nya, TF state-nya ini udah kosong. Jadi hanya untuk resource-nya hanya list kosong ya. Oke, segini dulu untuk videonya.
Thank you banget uh, buat teman-teman yang udah nyempetin nonton. Jangan lupa share and subscribe ya. Terima kasih.